Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Makanya benar saja Yohanes 5 nomor 30 Yesus mengatakan, maaf, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wah, keren kali itu. Tapi faktanya dia sakti. Ternyata kesaktiannya hanya untuk bukti bahwa dia adalah utusan Sang Maha Dahsyat Pencipta langit dan bumi. Sekira begitulah. Makasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi saya tanya tentang perumpamaan anak muda tadi yang abang angkat tadi. Nggak apa-apa. Iya. Kita jelaskan lagi. Silakan. Udah bagus tadi. Begini bang, Yesus adalah utusan, itu benar. Setuju saya. Memang Alkitab mengatakan dia utusan. Dan selama dia hidup dalam tubuhnya menggunakan media, dia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Bahkan dia berkata, aku tidak dapat berbicara atas diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Itu benar, kata Alkitab seperti itu. Kemudian dalam Yohanes 17:3 dia berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka telah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang kau utus. Oke, itu benar. Tetapi tadi seperti tadi saya bilang, abang membaca Alkitab menggunakan perspektif Islam, sehingga abang berpikir bahwa Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru yang selalu disebut dengan Bapa oleh Yesus merujuk kepada Allah SWT. Ini saya sudah pernah sampaikan pada saat kita diskusi dulu ya. Jadi Yohanes 17:3 dan semua yang Yesus katakan tentang Bapa itu tidak merujuk kepada Allah SWT. Itu merujuk kepada YHWH, YHWH atau Yahweh atau Adonai atau Hasem. Seperti itu. Jadi Yesus konsisten karena dia utusan. Dia firman menjadi manusia, menggunakan tubuh untuk dilahirkan menjadi manusia. Nah, dia tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan sembahlah aku. Karena sebagai fisik menggunakan tubuh manusia, Tuhan tidak mau manusia menyembah manusia. Begitu. Jadi dia selalu bilang utusan. Benar, semua yang dikatakan oleh abang itu benar. Cuma yang keliru karena itu perspektif adalah abang mengatakan bahwa orang Kristen tidak mengikuti ajaran dari Yesus itu sendiri. Begitu. Nah, itu perspektif. Dan kita juga nggak menyalahkan ya, karena itu perspektif ya. Jadi kita sah-sah saja orang memberikan pendapat tentang bagaimana dia mengerti ayat itu. Jadi Yesus itu selalu dia berkata saya utusan, benar sekali. Bahkan ada begitu banyak dalam Perjanjian Baru disebut dia utusan. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia tidak menyebut dia bukan utusan lagi. Begitu. Ini yang pertama. Jadi Paulus dengan Yesus itu tidak pernah bertentangan. Paulus justru mengajarkan ajaran-ajaran Yesus. Nah, tapi kemudian kawan-kawan melihat aturan Taurat seperti sunat, hari-hari raya, ibadah hari Sabtu dan sebagainya sebagai sebuah tolak ukur. Tidak demikian. Mengapa kemudian Yesus berkata bahwa aku datang bukan meniadakan Taurat tapi menggenapinya? Karena Yesus itu adalah kegenapan dari nubuat-nubuat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Gitu. Yang dia maksud aku datang bukan membatalkan tapi menggenapinya. Kehadiran dia adalah penggenapan dari, makanya kami menyebut Perjanjian Lama itu adalah bayangan dan penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Jadi apapun yang diajarkan oleh Yesus, seperti ayat yang paling favorit selalu dikutip oleh Bang Juma, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Benar sekali. Dan semua mujizat yang dia buat itu menunjukkan bahwa dia adalah utusan. Benar sekali. Gitu, benar sekali. Karena dia masih hidup dalam tubuh, masih menggunakan media manusia, sehingga dia tidak minta disembah. Tapi setelah dia mati dan bangkit, dia adalah Tuhan yang sejati. Begitu Bang. Terima kasih. Oke, baik. Ada hal yang menarik ketika saudara saya ini yang saya hormati mencoba untuk membedakan antara Tuhan yang datang kepada Bani Israel dalam cakupan yang ungkapan saya ini termasuk Yesus dengan Allah yang kami sembah. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 31
dan 32. Di situ diceritakan Musa heran tentang penglihatan itu, dan Musa kemudian pergi untuk melihatnya di dekatnya, dan di situ beliau kemudian setelah mendekat datang suara Tuhan kepadanya. Lalu suara Tuhan itu berkata, kepadanya, akulah Tuhan nenek moyangmu, Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan Musa tidak berani lagi melihatnya. Itu pengakuan di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 31. Di dalam Al-Quran, dalam surat Thaha diterangkan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, falamma ataha nudiya ya Musa. Jadi bagaimana mungkin ada dua Tuhan yang datang kepada satu Musa? Kisah Para Rasul 7, 31, 32. Maka ketika Musa mendatangi tempat itu, dia dipanggil, ya Musa. Sama tadi di Kisah Para Rasul 7 nomor 31, 32. Ya Musa, inni ana rabbuk fakhala'na alaik innaka bil walidal muqaddasi tua, kata Quran. Jadi bagaimana mungkin ketika dia mengatakan, sungguh aku ini adalah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, katanya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Jadi Tuhan saya datang kepada Nabi Musa. Kisah Para Rasul juga ada Tuhan kepada Nabi Musa. Jadi Tuhannya Bani Israel datang kepada Nabi Musa, Tuhannya umat Islam datang kepada Nabi Musa. Yang satu Tuhannya Kristen, anaknya Maria, tak ada ceritanya datang kepada Nabi Musa. Ini yang saya cari dari dulu, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya tidak pernah menemukan ada Yesus datang kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Tapi Tuhanku datang, Tuhannya Yahudi datang, dan apesnya yang menceritakan itu Perjanjian Baru. Jadi ya itu hanya penolakan saja kepada kami umat Islam. Karena saya tahu, jangankan Tuhannya umat Islam, Tuhannya Yesus pun ditolak oleh saudara-saudara kami Kristen. Apa buktinya Tuhannya Yahudi ditolak oleh saudara-saudara Kristen? Ketika Tuhannya Yahudi mengatakan di dalam 2 Samuel 7:22, Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Di dalam Yesaya 43 kemudian diterangkan nomor 10 bahwa engkaulah saksi-saksiku, tiada Tuhan yang dibentuk setelahku dan tiada Tuhan dibentuk sebelumku dan setelahku. Lalu kemudian dikatakan Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, bukan manusia, dan seterusnya. Lalu Ulangan 32 39, akulah Tuhan yang maha menghidupkan dan mematikan. Semua itu ditolak. Akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Hendak dengan siapa engkau persamakan aku sehingga aku sama? Itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena Yesus mau dikemenakan kalau semuanya itu diterima. Maka konsep yang diadakan kemudian sebenarnya bukan Yohanes 1 nomor 1. Yang harus dikemukakan oleh gereja itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, bahwa Theos, dewa, itu nusul ke muka bumi, tidak mempertahankan kedewaannya, keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan menjelma menjadi manusia. Nah, pola ini tidak dianut oleh Tuhannya Yahudi. Begitu juga Tuhannya umat Islam. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi yang disembah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub itu tidak serupa dengan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Sekira begitu, saudara. Jadi kita kembali kepada tema kita. Bagaimana seorang pendeta yang saya hormati ini bisa menjelaskan. Saya belum mendapat poinnya tadi. Ketika ada yang nyamar seperti domba, tapi ternyata bukan domba, artinya nyamar seperti Yahudi tapi bukan Yahudi. Lalu kemudian membawa-bawa kitabnya orang Yahudi tapi tidak mempraktekannya. Dan saya bisa buktikan kalau ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu laksana langit dan bumi. Contoh misalnya ketika Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil,
lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Begitu juga dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Tetapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat telah dibatalkan beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu sangat-sangat bertentangan sekali. Sekira begitu, saudara Pak Pendeta. Silakan. Ditanggapi Pak Pendeta. Mute-nya dibuka, mikrofonnya dibuka Pak Pendeta. Oke. Ya, jadi itu yang saya bilang tadi, perspektif ya. Sesungguhnya ketika kita mencoba memperhatikan dan menggali sampai dalam sumber Tuhan itu, maka Tuhan sesembahan Muslim itu tidak sama dengan Tuhan sesembahan orang Yahudi dan orang Kristen. Karena Tuhan sesembahan orang Yahudi terdiri dari 4 huruf mati, yaitu Yod He Waw He, yang kemudian dieja menjadi Yahweh atau Yehuwa, dan orang Yahudi menyebutnya dengan Hashem atau Adonai. Seperti itu. Jadi ketika ada ayat-ayat dalam yang dikutip oleh abang tadi tentang aku bukanlah manusia sehingga aku berdusta, bukan anak manusia sehingga aku menyesal dan sebagainya, itu tidak merujuk, tidak menentang kedatangan Yesus sebagai anak manusia. Itu tidak bertabrakan di sana, karena pengertiannya itu berbeda, konteksnya berbeda. Gitu. Ketika Bileam disewa oleh Balak untuk mengutuk Israel, maka Bileam berkata, aku tidak dapat berkata dari diriku sendiri. Kemudian Tuhan berpesan kepada Bileam untuk menyampaikan itu. Tuhan itu bukan manusia, sehingga ia berdosa, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Bileam menjelaskan kepada Balak bahwa Tuhan itu nggak sama dengan manusia. Manusia kan suka bohong, suka ingkar, tapi Tuhan tidak demikian. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus sebagai anak manusia. Itu yang pertama. Jadi konteks-konteks perjanjian lama yang dikutip oleh abang tadi tidak bertabrakan dengan, ada yang tidak bertabrakan dan tidak ada hubungannya ya, karena konteksnya berbeda. Kemudian yang kedua, seperti Paulus ya, Yesus berkata tidak ada selama langit dan bumi masih ada, tak ada satupun ya, saya baca ya, Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Jadi Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Itu kata menggenapi yang diterjemahkan dari kata plero dalam bahasa Yunani, memenuhi atau melengkapi atau membawa kepada tujuan akhir, gitu ya. Jadi Yesus tidak berbicara tentang hukum-hukum Taurat yang kemudian sebagai hukum yang baku dan kaku itu untuk terus dilakukan oleh manusia. Karena kalau Yesus itu, makanya Paulus bilang, kalau hukum Taurat masih berlaku, maka kematian Yesus tidak berlaku, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena Yesus itu datang memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Kalau kita ketelusuri dalam perjanjian lama, bangsa Israel tidak ada satupun yang mampu kecuali Musa, Yosua, dan Kaleb. Ya. Selain daripada itu, mereka selalu berontak pada Tuhan. Musa pun sampai dimurka Tuhan karena dia begitu marah kepada bangsa Israel karena kelakuan mereka. Jadi kalau hukum Taurat itu diterapkan secara utuh, maka tidak ada manusia yang bisa sanggup melaksanakannya. Karena hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka. Dan itu ada di Quran. Kemarin ada teman naik baru kasih tahu, saya baru tahu bahwa itu ada di Quran ya, Bang Cuma ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu. Nah, jadi untuk itulah makanya mesti ada pengantara, yaitu Yesus. Datang firman yang menjadi manusia untuk menjelaskan kepada manusia tentang Bapa di surga, tentang Yahweh, bukan tentang Allah SWT, Bang. Enggak, bukan. Karena dalam Alkitab kita tidak mengenal Allah SWT. Yang ada Allah itu terjemahan dari Elohim dan Theos tadi. Itu. Jadi kalau Abang bilang bahwa Tuhan mengajarkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keliru sekali, Bang. Tidak ada rujukan dalam ayat. Itu hanya perspektif saja. Jadi karena itu perspektif, maka kita tidak membantah ya, kita hanya meluruskan saja apa yang dikatakan oleh Abang tentang Allah SWT dan tentang Tuhan sesembahan orang Yahudi. Itu Yesus dalam bahasa Ibrani
Yesua. Yesua itu nama Yahweh sang penyelamat. Jadi Ye itu Yehua atau Yahweh, Sua itu penyelamat. Jadi Yesus datang dengan misi baru dan nama baru. Itu sebabnya dalam perjanjian baru tidak menggunakan kata Yahweh, karena dia sudah datang dengan nama baru, yaitu Yesua, Mesia atau Yesus Kristus, sang juru selamat manusia. Jadi Yahweh itu dengan Allah itu tidak sama, berbeda. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman di TikTok bahwa saya menghormati teman-teman Muslim. Kitab sucinya Quran memiliki ubah ilahi, otoritas dan ubah ilahi sesuai dengan penganutnya. Saya juga menghormati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan sesembahan orang Muslim. Begitu. Tetapi itu berbeda dengan sesembahan kami. Ada juga yang bertanya begini, Pak Pendeta, bagaimana menurut Pak Pendeta? Apakah menurut Pak Pendeta tentang Nabi kami, baginda Rasulullah? Saya berkata, sebagai seorang pribadi, saya menghormati beliau. Dia adalah orang hebat, Nabi yang hebat, sehingga melalui beliau, Islam menjadi agama besar kedua di dunia. Tetapi, sebagai seorang pendeta, kita tidak bisa menerima kenabian, karena dalam Alkitab, Nabi-Nabi itu adalah keturunan dari Isa. Tetapi sebagai seorang manusia, maka saya menghormati itu. Begitu. Makanya di tema-tema saya dalam live saya tentang kayak tadi Ismail versus Ismail, Abraham versus Ibrahim, Daud versus Daud, dan seterusnya. Dan kemudian kenapa saya mengatakan beda? Karena data di Quran dengan data di Alkitab itu berbeda. Sehingga diskusi ini hanya tujuannya adalah memperkenalkan konsep keselamatan Kristen dan konsep keselamatan Islam. Begitu. Dan kita tidak menyerang atau mencari siapa yang paling benar, karena ini diskusi. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi Kristen dimenangkan di sini. Kenapa teman-teman di Kristen dimenangkan? Karena Kristen memakai kitabnya orang Yahudi, meskipun sebenarnya tidak ada legalitas, tidak ada validasi. Jadi ketika orang Kristen yang leluasa menggunakan kitabnya Yahudi, mengatakan Tuhannya Yahudi adalah Tuhannya, ya itu dimenangkan di situ. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya antara Kristen dan kitabnya Yahudi tersebut. Nah, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta sebelum masuk ke tema. Di dalam kitab Yesaya 5 nomor 16, ternyata Tuhannya Yahudi itu disebut sebagai Maha Suci lagi Maha Tinggi. Maha Suci Maha Tinggi itu di dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa Ta'ala atau disingkat dengan SWT. Yesaya 5 Tuhannya Kristen nomor 16, Pak. Kemudian ketika berbicara mengenai sifat-sifat atau gelar-gelar di dalam Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu sifatnya sama seperti sifat yang melekat pada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Bukan maksud saya ingin menyamakan, enggak. Bukan. Tuhan kami adalah Allah. Itu tidak ada kemudian yang bisa merubah itu. Di Islam dikenal Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, As-Salam Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah yang kemudian melekat juga pada sifat-sifat Tuhan yang ada pada orang-orang Yahudi. El-Gibor, El-Olam, El-Roy, El-Lion, dan seterusnya. Sar-Salim, dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah ini Theos. Theos yang disembah oleh orang Kristen ini, kalau kita masukkan ke dalam sifat Tuhannya orang Yahudi, itu jatuhnya kemana dia? Ini yang sudah lama saya penasaran. Apakah dia jatuhnya di El-Elyon, Sabaoth, El-Gibor, El-Olam, atau Erohi, atau Shalom, atau Emkades, atau jatuhnya kemana Theos ini? Karena Theos ini artinya dewa. Kalau berbicara mengenai dewa, di pemahaman orang-orang Yahudi, ya itu sangat jauh dengan Tuhannya orang Yahudi itu, karena nggak ada konsep itu. Justru yang ada dalam Islam itu berkesesuaian dengan apa yang muncul di sana. Al-Khaliq, Al-Mutakabbir, Al-Jabbaru, Al-Aziz, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, As-Salam. Kok justru mirip gitu loh. Lagian kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, Nabi Abraham itu menyembah kepada Ilahu Wahid, Tuhan yang satu, yang yaitu Allah.
Tapi lagi-lagi Al-Quran, kami tidak sedang mengklaim, Cuman kami temukan itu adanya narasi itu muncul di dalam kitabnya orang Yahudi. Nah ini yang saya katakan Kristen dimenangkan karena menggunakan dua kitab dari agama Yahudi dipakainya, sehingga ketika mereka ingin menggunakan perjanjian baru saja untuk menghadapi Al-Quran atau menghadapi Islam, saya rasa nggak sanggup. Karena Bible perjanjian barunya Kristen tanpa perjanjian lama seibarat kendaraan yang tak ada rodanya, setirnya pun tak ada, ya cuman ada boxnya saja, tapi tidak ada roda empat-empatnya. Nah, jadi sekali lagi yang saya pertanyakan tadi, bagaimana pandangan seorang pendeta menjelaskan Matius 7, karena ini berbicara mengenai konsep keselamatan terkait dengan serigala yang nyamar domba tadi, kehendak Bapa tadi, lalu kemudian yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan tadi, itu anak Kristen. Lalu ketika pendeta mengatakan memang ada pendeta tapi batangnya yang harus ditebang, sumber pengajarannya maksudnya, alias nabi. Nabi itu adalah pemimpi. Nabi itu yang merasa menerima wahyu. Nah, nabinya Kristen kalau berdasar itu ya Paulus, dan mendapatkan wahyu 13 kitab, Roma, Filipi dan seterusnya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Artinya kalau memang ditemukan buah-buah di luar Yahudi, bukan Yahudi memanggil Yesus Tuhan tapi meninggalkan hukum Tuhan, maka nabinya yang harus ditebas untuk dilemparkan ke api yang menyala-nyala.